Bu Farhan membuka matanya di pagi yang cerah, memandangi kabut tipis yang menyelimuti bukit-bukit di luar rumah. Ia menarik selimut dan melangkah keluar dari kamar, menghirup udara segar yang masuk melalui jendela kayu rumah tradisionalnya. Setiap hari, ia bangun lebih pagi dari Pak Roni, suaminya yang selalu terlambat pulang dari kantornya di kabupaten. Pak Roni tidak pernah menyukai hidup desa, apalagi memelihara kambing yang menjadi nafkah Bu Farhan. Ternak kambing itu adalah bagian hidup Bu Farhan, namun bagi Pak Roni, itu hanya penghalang dari kesibukannya yang formal dan jauh dari alam. Likin, pemuda yang bekerja sebagai penggembala kambing di rumah Bu Farhan, sudah datang lebih dulu, merapikan pagar kandang. Likin bukan hanya pekerja keras, tapi juga seseorang yang selalu siap membantu Bu Farhan, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Mereka sering bertukar senyum tanpa banyak bicara, namun ada ketegangan yang mengalir di udara antara mereka. Bu Farhan menatap Likin dengan penuh rasa terima kasih, meskipun hatinya tak dapat menahan ketegangan yang semakin terasa. Di tengah rutinitas sehari-hari ini, ia mulai menyadari betapa banyak waktu yang telah berlalu tanpa perubahan dalam hidupnya. Suatu pagi, ketika matahari mulai terbit, Bu Farhan mengalihkan pandangannya pada Pak Roni yang sedang berangkat ke kantor. Pak Roni hanya memberikan senyum hambar, sebelum mobilnya melaju pergi meninggalkan rumah mereka. Bu Farhan merasa hampa, sebuah perasaan yang telah lama ia pendam sejak pernikahannya dengan Pak Roni semakin renggang. Ia tahu bahwa meskipun hidupnya dipenuhi dengan rutinitas, hatinya tetap kosong, terperangkap dalam dunia yang dipenuhi dengan ketidakpedulian. Likin mengangguk dengan penuh hormat saat Bu Farhan mendekat dan memberi tugas untuk menggiring kambing ke padang rumput. Mereka berjalan bersama, mengarah ke padang luas tempat kambing-kambing itu biasa merumput. Setiap langkah mereka menyisakan jejak yang bersatu dengan tanah, begitu ringan namun penuh makna. Bu Farhan sering memperhatikan Likin, meskipun ia berusaha menahan perasaannya, setiap kali ia mendengar tawa kecilnya atau melihat tatapan Likin yang tulus. Disinilah, di antara padang rumput yang hijau, Bu Farhan merasa bahwa hidupnya mungkin bisa sedikit lebih bahagia jika semuanya bisa berbeda. Namun, ia tahu bahwa kenyataan hidup tidak semudah itu, dan pilihan hidupnya telah terikat dengan keputusan yang diambil bertahun-tahun yang lalu. Likin tampaknya tidak pernah menyadari ketegangan yang ada, meskipun ia merasakan perasaan yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan pekerja. Ia bekerja dengan tenang, menikmati keheningan alam, namun hatinya seringkali diliputi perasaan yang lebih dalam untuk Bu Farhan. Mereka terus berjalan di sepanjang jalan setapak, di tengah sunyi yang hanya terdengar oleh langkah mereka dan kambing-kambing yang merumput di sekitar. Ketika mereka tiba di ujung padang rumput, Bu Farhan menghela napas panjang, merasa sedikit lega, meski hatinya dipenuhi kekosongan. Likin berhenti sejenak, menatap matahari yang bersinar lembut di atas kepala mereka, sebelum berbalik menuju rumah untuk memberi makan kambing. Sore itu, ketika Bu Farhan kembali ke rumah, ia merasa seolah ada sesuatu yang hilang, meskipun segala sesuatu berjalan dengan normal. Ia kembali mengingat Pak Roni yang sibuk dengan pekerjaannya, dan ia sadar bahwa hatinya mulai merindukan lebih dari sekadar rutinitas. Malam itu, di ruang makan, Pak Roni hanya duduk diam, menatap piringnya tanpa berucap sepatah kata pun. Bu Farhan menatapnya, namun tidak ada rasa ingin berbicara lebih jauh. Suami dan istri itu terjebak dalam keheningan yang sama. Di luar, angin malam mulai berhembus lembut, membawa dengan dirinya rasa kesepian yang tidak terucapkan di hati Bu Farhan. Keesokan harinya, Bu Farhan dan Likin kembali bersama-sama menggiring kambing ke padang rumput. Saat mereka berjalan, Bu Farhan merasakan perasaan aneh setiap kali Likin berbicara dengannya, sebuah perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Likin bertanya tentang cara merawat kambing yang sedang sakit, dan Bu Farhan menjelaskan dengan teliti, merasa ada kedekatan yang tak terkatakan. Mereka berbicara lebih banyak dari biasanya, dengan Bu Farhan merasa nyaman meski ia tahu bahwa perasaan itu tidak seharusnya ada. Likin terkadang tersenyum, dan Bu Farhan merasa bahwa senyuman itu menyimpan banyak makna yang lebih dalam dari sekadar ramah. Mereka berhenti di sebuah pohon besar, dan Bu Farhan melihat Likin memandang ke arah kambing yang sedang merumput, matanya penuh perhatian. Tanpa sadar, Bu Farhan merasa sedikit cemas, entah karena perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya atau karena kegelisahan yang mengalir di dalam dirinya. Namun, ia berusaha menenangkan diri dan kembali fokus pada pekerjaan, meskipun hati kecilnya berkata lain. Likin menatap Bu Farhan dengan cara yang sedikit berbeda,
sesuatu yang mengirimkan getaran aneh ke dalam dirinya. Bu Farhan membalas tatapannya, hanya untuk menemukan bahwa tatapan itu penuh dengan perasaan yang lebih dalam, lebih kuat daripada sekadar rasa hormat. Mereka melanjutkan pekerjaan, namun ada ketegangan yang melayang di udara, seakan-akan dunia di sekitar mereka menjadi hening, hanya ada mereka berdua. Di sepanjang perjalanan itu, Bu Farhan tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh setiap kali Likin ada di dekatnya. Likin, di sisi lain, juga merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan Bu Farhan, meskipun ia tidak tahu bagaimana cara mengekspresikannya. Setiap kali Likin meliriknya, Bu Farhan merasa sedikit gugup, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada tugas mereka. Keheningan mulai menyelimuti mereka, namun keheningan itu terasa berbeda, seolah menyimpan banyak rahasia yang tidak bisa mereka ungkapkan begitu saja. Saat mereka tiba di tempat yang lebih terbuka, Bu Farhan terkejut melihat Likin yang tiba-tiba mendekat dan memberikan senyuman yang penuh arti. "Kambing-kambing kita sehat-sehat saja," ujar Likin dengan suara rendah, namun Bu Farhan bisa mendengar ketulusan dalam setiap kata. Mereka saling bertukar pandang, dan Bu Farhan merasa seolah-olah ada sesuatu yang tak terucapkan antara mereka. Likin tidak berbicara lagi, hanya tersenyum tipis, dan Bu Farhan merasa hatinya berdebar dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara kambing yang mulai berlarian ke arah hutan, dan Likin segera melangkah cepat untuk mengejar mereka. Bu Farhan, meskipun ragu, ikut berlari mengikuti Likin, merasakan adrenalin yang meningkat seiring dengan langkah-langkah cepat mereka. Ketika mereka tiba di tepi hutan, Bu Farhan melihat Likin yang memandangnya sejenak, seolah mencari tahu apakah ia siap untuk melangkah lebih jauh. Bu Farhan hanya mengangguk, walaupun hatinya mulai gelisah dengan setiap detik yang berlalu. Mereka memasuki hutan, meninggalkan padang rumput yang jauh di belakang, dan perasaan mereka semakin sulit disembunyikan. Dalam hutan yang sunyi, setiap langkah terasa lebih dekat dengan kenyataan yang sulit untuk diterima. Likin mendekat, berusaha membantu Bu Farhan yang agak terhalang oleh semak-semak lebat, dan tangan mereka bertemu sejenak. Bu Farhan merasakan getaran yang kuat dalam sentuhan itu, namun ia tetap menahan diri, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Keheningan di antara mereka semakin tebal, dan hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar di tengah hutan yang gelap. Dalam diam, Bu Farhan tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ia hindari lagi, perasaan yang semakin mendalam dan tidak terucapkan. Tetapi ia juga tahu bahwa semuanya bisa berakhir begitu saja, dan keputusannya untuk terus berjalan bersama Likin adalah sebuah pertaruhan yang besar. Pagi itu, Bu Farhan terbangun lebih awal dari biasanya, namun ada rasa gelisah yang mengguncang hatinya. Ia berjalan menuju kandang kambing dan mendapati bahwa beberapa kambing yang seharusnya ada, sudah hilang tanpa jejak. Wajah Bu Farhan berubah pucat, rasa panik mulai merasuki hatinya, karena kambing-kambing itu penting untuk kehidupan mereka. Ia bergegas mencari Pak Roni, namun ia sudah pergi ke kantor, meninggalkannya dalam kebingungannya sendiri. Hatinya semakin cemas, berpikir bahwa jika kambing-kambing itu tersesat di hutan, maka ia harus segera menemukannya. Dengan tangan gemetar, Bu Farhan mencari Likin yang sedang memberi makan kambing-kambing yang tersisa. "Likin, ada beberapa kambing hilang, kita harus mencarinya segera," suara Bu Farhan terdengar panik, memecah ketenangan pagi itu. Likin menatapnya sejenak, menyadari kekhawatiran Bu Farhan, dan segera menawarkan diri untuk membantu. "Saya akan bantu cari, Bu Farhan, kita cari ke hutan," jawab Likin dengan tegas, namun matanya terlihat cemas. Tanpa banyak bicara lagi, mereka segera bergegas menuju hutan, mengikuti jejak yang mungkin tersisa dari kambing-kambing yang hilang. Hutan yang biasanya terlihat damai kini terasa lebih gelap dan menakutkan, seolah menambah ketegangan yang ada di antara mereka. Setiap langkah terasa semakin berat, dan Bu Farhan hanya bisa berharap agar kambing-kambing itu segera ditemukan. Mereka melintasi semak-semak yang lebat, dan setiap langkah semakin membawa mereka lebih dalam ke dalam hutan. "Saya rasa mereka menuju ke arah sana," kata Likin sambil menunjuk ke arah sebuah jurang kecil yang tersembunyi di balik pepohonan. Bu Farhan hanya mengangguk, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar lebih kencang. Dalam diam, mereka terus berjalan menyusuri hutan, masing-masing membawa perasaan yang sulit untuk diungkapkan. "Kambing-kambing itu pasti tidak jauh," kata Likin, mencoba memberi semangat pada Bu Farhan. Bu Farhan hanya tersenyum tipis, merasa bahwa kata-kata Likin sedikit banyak menenangkan, namun tetap tidak bisa menghilangkan kegelisahannya.
Tiba-tiba, Bu Farhan terpeleset di sebuah batu licin, jatuh ke tanah dengan keras. Likin dengan cepat berlari untuk menolongnya, tangannya menahan tubuh Bu Farhan, membantu ia bangun dengan hati-hati. "Hati-hati Bu," ujar Likin dengan suara lembut, dan Bu Farhan merasa ada kehangatan dalam sentuhannya. Sebelum Bu Farhan bisa menjawab, mereka saling bertatapan lama, mata Likin penuh perhatian, sementara Bu Farhan merasa ada sesuatu yang tak bisa ia hindari. "Terima kasih, Likin," katanya perlahan, suaranya serak, tidak hanya karena kecelakaan tadi, tetapi juga karena ketegangan yang kini terasa antara mereka. Likin hanya mengangguk, dan mereka melanjutkan perjalanan, namun ada sesuatu yang berubah di antara mereka berdua. Semakin jauh mereka masuk ke hutan, semakin gelap suasana, dan rasa takut mulai merayapi Bu Farhan. "Saya yakin kita akan menemukan mereka," kata Likin lagi, mencoba menghibur Bu Farhan yang semakin cemas. Dalam hatinya, Bu Farhan merasakan kecemasan yang lebih besar, bukan hanya tentang kambing, tetapi juga tentang hubungan yang semakin rumit dengan Likin. Mereka akhirnya menemukan jejak kambing yang baru saja berlalu, membawa mereka lebih jauh ke dalam hutan. Namun, meskipun mereka sudah semakin dekat, perasaan Bu Farhan terasa semakin jauh, terpecah antara kewajiban dan perasaan yang mulai membara. Saat mereka berhenti sejenak untuk istirahat, Bu Farhan memandang Likin dengan tatapan yang penuh keraguan tentang apakah ia bisa menghindar dari kenyataan yang semakin tidak bisa dihindari. Setelah berjam-jam mencari, mereka duduk di sebuah batu besar, kelelahan dan lelah secara emosional. Bu Farhan menatap ke arah hutan yang luas, merasa terperangkap dalam sebuah kebingungan yang semakin dalam. Likin duduk di sampingnya, menunggu untuk mendengar apa yang ingin Bu Farhan katakan. Akhirnya, setelah hening yang lama, Bu Farhan menghela napas berat dan memutuskan untuk membuka dirinya. "Likin, saya merasa hidup saya terjebak," katanya pelan, suaranya hampir hilang dalam desiran angin hutan. Likin memandangnya dengan penuh perhatian, seolah menunggu Bu Farhan melanjutkan. "Pak Roni, suami saya, tidak pernah benar-benar mengerti saya," lanjut Bu Farhan, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Dia lebih suka tinggal di kota, mengabaikan segala hal yang penting bagi saya. Dia tidak peduli dengan kambing-kambing ini," katanya, suaranya terdengar penuh kesedihan. Likin terdiam, merasakan beratnya kata-kata Bu Farhan, dan menyadari betapa dalamnya rasa kesepian yang ia rasakan. "Saya hanya merasa seperti, tidak ada yang mendengarkan saya," lanjut Bu Farhan, "saya merasa sendirian, meskipun saya sudah memiliki semuanya." Likin menatapnya, kemudian dengan hati-hati, berkata, "Saya mendengarkan Anda, Bu Farhan." Kalimat sederhana itu membuat hati Bu Farhan bergetar, namun ia menahan diri untuk tidak menangis. "Likin, saya merasa sepertinya saya sudah lama terjebak dalam rutinitas ini," tambah Bu Farhan, "saya ingin lebih dari sekadar hidup biasa." Likin merasa hatinya semakin berat mendengar kata-kata itu, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin tumbuh di dalam hatinya. "Anda layak mendapatkan lebih, Bu Farhan," kata Likin, suaranya rendah namun penuh emosi. Mereka berdua terdiam, menghadap hutan yang lebat, merasakan kedalaman dari setiap kata yang tak terucapkan. Tiba-tiba, Bu Farhan merasa tangan Likin di bahunya, sebuah sentuhan yang begitu lembut, namun membawa getaran yang dalam. "Mungkin saya juga sudah lama merasa seperti itu," kata Likin, "namun saya tahu bahwa kita tak bisa begitu saja mengubah segalanya." Bu Farhan menatap Likin, merasakan kehangatan dari sentuhannya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai. "Saya tahu ini tidak mudah," lanjut Likin, "tapi mungkin kita bisa mencari jalan keluar bersama." Bu Farhan menatap Likin dengan tatapan yang penuh keraguan dan rasa takut akan konsekuensi dari perasaan ini. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Likin?" tanyanya pelan, suaranya sedikit gemetar. Likin hanya menundukkan kepala, lalu menjawab dengan pelan, "Saya hanya ingin Anda bahagia, Bu Farhan." Bu Farhan merasakan air mata mulai menggenang di matanya, namun ia menahannya, merasa begitu terharu dan bingung. Tiba-tiba, suara kambing terdengar di kejauhan, dan mereka berdua langsung bangkit, melanjutkan pencarian mereka. Meskipun mereka tahu itu adalah hal yang penting, hati mereka terasa semakin berat dengan setiap langkah. Bu Farhan merasakan bahwa sesuatu telah berubah di dalam dirinya, dan ia tidak tahu apakah itu akan menjadi awal atau akhir dari segalanya. Bu Farhan dan Likin kembali berjalan di hutan untuk mencari kambing yang hilang.
Meskipun tujuan mereka sama, suasana hati di antara mereka sudah jauh berbeda, lebih tegang dan penuh dengan perasaan yang terpendam. Mereka berjalan lebih cepat, lebih fokus pada pencarian, namun ada jarak yang tidak bisa mereka hindari. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah jalan setapak yang menuju lebih dalam ke hutan, tempat yang lebih gelap dan sunyi. Bu Farhan menatap Likin, dan mereka berdua tahu bahwa ini adalah pilihan yang berisiko untuk melangkah lebih jauh. "Apakah kita yakin ingin pergi lebih jauh?" tanya Bu Farhan, suaranya gemetar namun penuh keyakinan. Likin hanya mengangguk, dan mereka berdua melangkah maju, menyusuri jalan setapak yang semakin sempit. Ketika mereka sampai di sebuah clearing kecil, hutan seakan memberikan kesempatan langka bagi mereka untuk beristirahat sejenak. Bu Farhan duduk di atas batu besar, merasa kelelahan namun juga merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Likin duduk di sampingnya, dan tanpa banyak bicara, mereka menikmati kebersamaan itu, seolah dunia berhenti berputar sejenak. Tiba-tiba, Likin menatap Bu Farhan dengan intens, dan Bu Farhan merasakan perasaan yang tak bisa lagi ia sembunyikan. "Bu Farhan," kata Likin dengan suara rendah, namun penuh kekuatan, "saya tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi." Bu Farhan merasa jantungnya berdegup kencang, menyadari bahwa perasaan yang terpendam selama ini sudah tidak bisa ia hindari lagi. Tanpa kata-kata, Likin mendekat dan memeluk Bu Farhan, sebuah pelukan yang penuh dengan kehangatan dan hasrat yang tak bisa ditekan. Mereka saling berciuman, pertama kali, dalam keheningan yang terasa begitu penuh makna dan perasaan yang tak terkatakan. Hutan yang sunyi menjadi saksi dari perasaan yang akhirnya meledak, menyatu dalam momen yang tak bisa diputar kembali. Bu Farhan merasa seolah-olah waktu berhenti, dan ia tidak ingin momen itu berakhir. Namun, dalam kedalaman pelukan itu, ia juga merasakan rasa takut yang mendalam, takut akan apa yang akan datang setelahnya. Likin menarik sedikit tubuhnya, namun tidak melepaskan genggaman tangannya pada Bu Farhan. "Apa yang akan terjadi sekarang, Bu?" tanya Likin, matanya penuh dengan kebingungan dan harapan. Bu Farhan menatapnya, merasakan beratnya keputusan yang harus ia buat. "Saya tidak tahu," jawab Bu Farhan dengan suara lembut, "saya hanya tahu bahwa saya tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini." Mereka berdua saling memandang, dan meskipun kata-kata tidak terucap, mereka tahu bahwa ini adalah sebuah titik balik. Namun, saat itu juga, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan, dan mereka langsung terdiam. Mereka menoleh, dan melihat bayangan seseorang di antara pepohonan. Pak Roni, atau mungkin hanya kebetulan, mereka berdua tidak tahu, namun perasaan mereka semakin rumit. Dalam diam, mereka berdua tahu bahwa hubungan ini akan membawa banyak konsekuensi. Namun, pada saat itu, mereka hanya bisa berdiam, merasakan kedalaman perasaan mereka. Mereka akhirnya menemukan kambing-kambing itu di sebuah lembah, merumput dengan tenang. Namun, meskipun mereka berhasil menemukan kambing-kambing itu, perasaan di antara mereka berdua tetap tergantung, seperti sebuah benang yang hampir terputus. Mereka kembali ke rumah dengan perasaan yang bercampur aduk, mengetahui bahwa mereka tidak bisa kembali ke kehidupan lama mereka. Tidak ada kata-kata yang bisa mengubah apa yang telah terjadi, dan mereka kembali ke rumah dengan pikiran yang berat. Meskipun kambing-kambing itu ditemukan, hati mereka tetap terperangkap dalam hutan perasaan yang tak terpecahkan. Keesokan harinya, setelah kejadian penemuan kambing, Bu Farhan merasa ada sesuatu yang berbeda. Namun, ia tidak tahu apakah itu perasaan yang benar atau hanya keinginan yang disebabkan oleh kesendirian. Likin datang pagi-pagi untuk membantu merawat kambing-kambing kembali, namun Bu Farhan merasa kesulitan untuk melihatnya dengan cara yang sama. Suasana menjadi canggung, dan meskipun mereka berbicara, ada jarak yang semakin nyata antara mereka. Namun, ketika mereka kembali bersama untuk menggiring kambing ke padang rumput, perasaan itu muncul lagi, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Bu Farhan merasa semakin bingung, ingin menghentikan perasaan ini, namun hatinya berkata lain. Ketika mereka berhenti untuk beristirahat di tengah perjalanan, Likin sekali lagi mendekat, seolah sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Bu Farhan merasakan getaran di dalam hatinya, namun ia tidak bisa berkata apa-apa. Hutan di sekitar mereka menjadi saksi dari cinta yang terlarang, cinta yang mereka tahu bisa menghancurkan hidup mereka. Bu Farhan merasa seolah seluruh dunia hilang, dan hanya ada Likin, yang membawanya keluar dari kehidupan yang membosankan. Bu Farhan berusaha tetap fokus pada tujuan mereka, namun hatinya berdebar setiap kali ia mendekat kepada Likin.
Likin, yang biasanya tenang dan penuh kendali, kini terlihat gelisah, seolah setiap langkah mereka menuju sesuatu yang tak terelakkan. Ketika mereka sampai di sebuah clearing yang terbuka, jauh dari padang rumput, Bu Farhan berhenti, merasa napasnya terengah-engah. Likin menatapnya, dan seketika itu juga, mereka saling bertukar pandang, mata mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang bisa diucapkan. Bu Farhan, kata Likin, suaranya serak, saya tidak bisa menahan ini lagi. Tanpa peringatan, Likin mendekat, dan sebelum Bu Farhan bisa berkata apa-apa, ia sudah merasakan bibir Likin menempel lembut di bibirnya. Suasana hutan yang sunyi seolah menjadi latar belakang yang sempurna bagi perasaan yang begitu kuat, namun terlarang ini. Bu Farhan merasa tubuhnya terbakar, hatinya berdebar-debar, tetapi pada saat yang sama, ada perasaan bebas yang belum pernah ia rasakan. Dengan gerakan yang penuh hasrat, Likin menggenggam wajah Bu Farhan, memperdalam ciuman mereka. Tak ada lagi kata-kata, hanya ada suara detak jantung yang saling bersinergi di antara mereka, seperti seruan hati yang tidak bisa dibendung. Likin menyentuh bahu Bu Farhan dengan lembut, seakan meminta izin, dan Bu Farhan, yang hampir tidak bisa mengendalikan perasaannya, mengangguk perlahan. Perlahan, Likin mengangkat Bu Farhan, dan mereka terjatuh ke tanah lembut di bawah pohon besar. Suara dedaunan yang berdesir terdengar di sekeliling mereka, namun di antara keduanya, hanya ada ketegangan dan dorongan yang tidak bisa dihentikan. Bu Farhan, yang semula ragu, kini menyerahkan diri sepenuhnya pada perasaan yang semakin kuat, membiarkan tubuh dan hatinya terbuka. Likin, kita tidak bisa seperti ini, kata Bu Farhan, meskipun suaranya terputus-putus, tubuhnya sudah terperangkap dalam rasa ingin yang mendalam. Namun, Likin tidak berhenti, ia merasakan bahwa ini adalah saat yang tepat, bahwa mereka tidak bisa kembali setelah momen ini. Tangan Likin menjelajahi Bu Farhan, sementara Bu Farhan merasakan dunia di sekelilingnya memudar, seakan hanya ada mereka berdua. Hutan itu terasa semakin sunyi, hanya terdengar suara napas mereka yang semakin cepat, semakin terengah. Dalam momen itu, Bu Farhan merasa seolah-olah ia telah kehilangan kendali, namun pada saat yang sama, ia merasa hidup seperti belum pernah sebelumnya. Likin, yang begitu penuh perhatian, berhenti sejenak, memandang Bu Farhan dengan mata yang penuh keinginan dan kebingungan. Bu Farhan menatapnya, tidak bisa berkata-kata, hanya merasakan ketegangan yang semakin dalam, dan hasrat yang semakin membara. Kita tidak bisa kembali setelah ini, kata Bu Farhan, suara bergetar, namun hatinya tidak lagi penuh dengan penyesalan. Likin mengangguk, meskipun ia tahu betul bahwa apa yang terjadi ini akan mengubah segalanya. Mereka melanjutkan, semakin menyatu, menjadi satu kesatuan yang penuh dengan nafsu dan rasa takut akan konsekuensi yang mungkin datang. Di bawah cahaya rembulan yang temaram, mereka akhirnya saling menyatu dalam cara yang tak terkatakan, melepaskan semua perasaan yang terpendam. Ketika semuanya selesai, mereka berbaring berdampingan di tanah hutan yang sejuk, merasa kosong namun penuh dengan ketegangan yang belum selesai, mengetahui bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Setelah kejadian itu, kehidupan di rumah Bu Farhan semakin terasa berat. Setiap kali Likin datang untuk bekerja, Bu Farhan merasa semakin sulit untuk menahan perasaannya. Mereka saling bertukar pandang, namun tidak ada yang bisa mereka katakan. Meski begitu, kedekatan mereka semakin jelas, dan setiap detik bersama semakin berharga. Keintiman mereka semakin dalam, bahkan ketika mereka berusaha untuk menjaga jarak. Setiap sentuhan terasa seperti janji yang tidak terucapkan, dan setiap kata yang keluar dari mulut mereka semakin penuh dengan makna tersembunyi. Mereka tahu bahwa hubungan mereka semakin rumit, namun mereka juga tidak bisa berhenti merasakannya. Dalam setiap pertemuan rahasia di rumah, Bu Farhan merasakan bahwa ia semakin terjerat dalam perasaan yang lebih kuat dari sekadar rasa ingin. Likin juga merasakan hal yang sama, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun tahu bahwa ia tidak bisa menghindar lagi. Terkadang mereka berbicara dengan bahasa tubuh, saling berbagi keintiman yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Waktu berjalan begitu cepat, dan mereka tahu bahwa semakin dalam mereka terperangkap, semakin sulit untuk keluar. Pak Roni mulai memperhatikan perubahan kecil dalam diri Bu Farhan, meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bu Farhan merasa semakin tertekan, namun ia tidak bisa berhenti berpikir tentang Likin, tentang perasaan yang semakin mendalam. Likin juga merasakan keraguan yang sama, tetapi ia tidak bisa menghentikan dirinya untuk terus dekat dengan Bu Farhan.
Setiap kali mereka bertemu, mereka merasa semakin sulit untuk melepaskan diri. "Apa yang kita lakukan?" tanya Bu Farhan suatu sore, setelah bertemu dengan Likin di tengah ladang. "Saya tidak tahu," jawab Likin, "tapi saya merasa kita tidak bisa berhenti." Mereka saling menatap, menyadari betapa besar perubahan yang telah terjadi di antara mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah cinta yang terlarang, namun mereka juga tahu bahwa perasaan itu tidak bisa dihindari. Bu Farhan merasa bingung, terjebak di antara dua dunia yang tidak pernah bisa ia satukan. Di sisi lain, Likin juga merasa terperangkap, namun ia tahu bahwa perasaan mereka semakin tak bisa dibendung. Mereka semakin dekat, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah kenyataan. Pak Roni semakin sibuk dengan pekerjaannya, dan Bu Farhan merasa semakin terisolasi. Setiap kali Likin datang, Bu Farhan merasa hatinya semakin lebur dalam ketegangan itu. Mereka tahu bahwa mereka telah menyeberangi batas yang tidak bisa diulang, dan perasaan itu semakin sulit untuk dihindari. Namun, mereka juga tahu bahwa ada harga yang harus dibayar. Setiap langkah mereka semakin penuh dengan keraguan dan ketakutan tentang apa yang akan datang selanjutnya. Meskipun begitu, mereka tidak bisa melepaskan satu sama lain. Keintiman mereka semakin mendalam, dan semakin sulit untuk memilih jalan yang benar. Pada akhirnya, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa kembali ke kehidupan sebelumnya, namun juga tidak bisa melanjutkan hubungan ini begitu saja. Hari-hari semakin berat, dan Bu Farhan merasa semakin terperangkap dalam kehidupannya yang penuh dengan pilihan sulit. Setiap kali Likin datang, ia merasakan ketegangan yang semakin besar, semakin sulit untuk berpura-pura semuanya baik-baik saja. Dalam pertemuan mereka, ada perasaan yang semakin mendalam, namun juga keraguan yang menghantui mereka berdua. Likin merasa semakin dekat dengan Bu Farhan, namun ia tahu bahwa hubungan ini berbahaya, tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar mereka. Pak Roni semakin mencurigai perubahan sikap Bu Farhan, namun ia tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Bu Farhan terjebak dalam dilema, tidak tahu apakah ia harus terus berjuang dengan perasaan ini atau kembali ke kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan. Likin juga merasakan ketegangan yang semakin besar, namun ia tidak bisa lagi menghindari perasaan yang telah tumbuh begitu dalam. Mereka bertemu sekali lagi di tempat yang sama, di tengah hutan, tempat di mana semuanya dimulai. Bu Farhan menatap Likin, merasa perasaan mereka semakin dalam, namun juga semakin membingungkan. "Likin, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan," kata Bu Farhan dengan suara gemetar, "saya terjebak." Likin menatapnya, dan ia merasakan hal yang sama, keraguan yang semakin besar, namun juga hasrat yang semakin mendalam. "Apa yang akan kita lakukan?" tanyanya, suara penuh kebingungan dan keraguan. Bu Farhan terdiam, tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Saya ingin bersamamu, Likin," katanya akhirnya, "tapi saya tahu bahwa itu tidak mungkin." Likin menunduk, merasa terperangkap dalam perasaan yang semakin rumit. Mereka saling memandang, namun tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bu Farhan merasa bahwa jalan mereka semakin sempit, dan ia tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan. Likin menggenggam tangannya, namun ia tahu bahwa mereka berdua berada dalam pilihan yang sangat sulit. "Apa yang akan terjadi dengan kita?" tanya Bu Farhan, matanya penuh dengan keraguan. Likin tidak tahu jawabannya, namun ia hanya bisa berdiam, merasakan betapa rumitnya cinta mereka. Mereka tahu bahwa hubungan ini bisa menghancurkan hidup mereka, namun juga bisa menjadi kebahagiaan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Di tengah hutan yang sunyi, mereka hanya bisa merenung, merasakan kedalaman perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bu Farhan merasa terjebak, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan perasaannya. "Saya tidak tahu apa yang harus dipilih," kata Bu Farhan, "saya merasa seperti berada di persimpangan." Likin menatapnya, merasa bingung, namun juga merasa bahwa apapun yang terjadi, mereka harus menghadapi kenyataan bersama. Namun, pada akhirnya, mereka tahu bahwa pilihan ini tidak bisa diubah, dan mereka harus menjalani hidup mereka dengan kesadaran akan apa yang telah terjadi. Tidak ada yang bisa memutuskan, tidak ada yang bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Mereka hanya bisa merasakan betapa rumitnya cinta mereka, terjebak dalam keputusan yang tak bisa mereka hindari. Pada akhirnya, cerita mereka berakhir tanpa jawaban yang pasti. Namun, mereka merasakan betapa rumit dan tak terpecahkannya cinta yang telah tumbuh di antara mereka, meskipun tanpa keputusan.